Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvi Dwi Puspitasari, NIM 205 10 50 1005. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis tentang konsep dasar ekonomi Islam. Definisi ekonomi dan ekonomi Islam. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya serta memuaskannya. Sedangkan ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari dan membahas tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai falah atau seruan untuk meraih kemenangan berdasarkan prinsip dan nilai Al-Quran dan hadis. Perbedaan ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Yang pertama, berdasarkan sumbernya, ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad, sedangkan kapitalis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia, begitupun dengan sosialis, sama seperti kapitalis. Yang kedua, berdasarkan kompetensi. Dalam ekonomi Islam dikontrol syariat Islam, sedangkan kapitalis usahanya tersebut bebas, sehingga melahirkan sebuah monopoli. Tetapi untuk sosialis tidak terjadi mekanisme pasar dan persaingan. Yang ketiga, berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan kepemilikan ekonomi Islam, pengakuan kepemilikan baik individu maupun umum itu nisbi, maksudnya adalah semua milik Allah. Sedangkan kapitalis, pengakuan kepemilikannya tersebut yaitu individu secara bebas, tetapi dalam sosialis tidak ada pengakuan kepemilikan individu. Semua alat produksi adalah milik umum. Sumber hukum ekonomi Islam ada 4. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum yang tertinggi. Segala sesuatu yang bernafaskan Islam pasti berlandaskan Al-Quran. Begitu juga dengan ekonomi Islam yang menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum utama. Yang kedua, As-Sunnah atau hadis. Hadis merupakan suatu hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik dari perkataan maupun perbuatan. Ekonomi Islam menggunakan hadis untuk menyempurnakan penjelasan dari Al-Quran. Yang ketiga yaitu ijma'. Ijma' merupakan pendapat atau fatwa-fatwa dari para ulama yang telah disepakati bersama dan tentunya tetap berlandaskan kepada Al-Quran. Yang keempat, qiyas. Qiyas merupakan menerangkan sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran maupun hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama, At-Tauhid atau keesaan Allah. Yang kedua, As-Siddiq atau kejujuran dan amanah atau tanggung jawab. Yang ketiga, mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat, Al-Adl atau keadilan. Yang kelima, At-Tawazun atau keseimbangan. Yang keenam, Al-Ta'un atau tolong-menolong. Prinsip-prinsip ekonomi Islam harus bebas dari maghrib. Apa itu maghrib? Maghrib adalah singkatan dari maisir atau berjudi, goror atau menipu, dan riba. Karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama, ekonomi Islam terkait dengan akidah syariah dan akhlak. Yang kedua, harta merupakan kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga, larangan maisir, goror, dan riba. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keenam, bimbingan konsumsi. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Dan yang terakhir yaitu zakat. Sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.